Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat bootable Windows di Flash ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih belajar ingin membuat bootable Windows menggunakan Flash. Oke, jadi untuk langkah yang pertama kita tentunya harus memasukkan dulu Flash-nya, mau menggunakan komputer ataupun laptop. Nah, setelah si Flash itu dicolokkan ke komputer ataupun ke laptop, langkah selanjutnya kita bisa menggunakan Rufus. Nah, ini saya gunakan Rufus versi yang lama ya, 1.3.4. Nah, kita biasakan pilih run administrator ya. Nah, di sini kita berencana untuk membuat bootable Windows 10 dan Windows 10-nya itu untuk partition scheme-nya itu menggunakan MBR ya, bukan GPT. Kalau GPT kan itu yang lebih baru. Nah, teman-teman untuk bisa mengetahui apakah si laptop ataupun komputer yang akan kita install itu menggunakan partition GPT atau tidak, itu teman-teman silakan masuk ke run, kemudian ketikkan cmd ya, enter, lalu di sini kita ketikkan this part. Nah, seperti ini, enter. Kemudian kita ketikkan lagi list ya, list spasi this. Kemudian enter. Nah, kita cek bukan yang ini ya. Kalau yang di satu ini kan saya flashdisk nih. Nah, yang kita cek itu yang disk 0. Karena disk 0 ini kan sudah pasti storage utamanya ataupun yang firmware-nya ya. Si hard disk ataupun si SSD yang kita gunakan itu berformat MBR ataupun GPT. Kita cek di sini. Nah, ini kan ada keterangan GPT ya atau GPT. Di sini apabila muncul tanda asteris atau bintang, berarti ini partisinya GPT. Tapi kalau misalkan seperti ini, tidak ada bintang, berarti ini formatnya MBR, gitu ya. Kalau misalkan di sini ada bintang, ya di sini, ini kan hard disk ya. Nah, di GPT-nya ini ada tanda bintang, berarti kita pilih yang ini, GPT partition. Tapi kalau tidak ada bintang, kita pilih yang atas saja. Yang ini ya, yang MBR partition. Ya, intinya seperti itu. Dan saya di sini berencana untuk menginstal laptop Lenovo ThinkPad. Ya, ini kan laptopnya laptop jadul, jadi biasanya kalau laptop jadul itu masih menggunakan MBR. Kalau untuk laptop yang baru, yang keluaran sekarang itu biasanya menggunakan GPT. Ya, kita harus mengetahui dua hal itu. Oke, selanjutnya untuk file sistemnya kita pilih yang NTFS. Kemudian untuk klasernya kita pilih saja default. Nah, kita masuk ke sini. Dan sebenarnya teman-teman juga bisa gunakan Rufus yang versi terbaru juga, jadi masalah gitu ya. Nah, kita pilih yang Windows 10. Nah, ini saya akan membuat bootable Windows 10 yang versi lama. Kenapa menggunakan versi yang lama? Karena Windows 10 versi lama itu dia terbilang ringan apabila dibandingkan dengan Windows 10 yang versi sekarang gitu. Kemudian untuk Windows 10 yang versi lama itu kalau menurut saya pribadi, selain ringan, kompatibel dari aplikasi yang kita nanti instalkan juga masih banyak yang support gitu. Tapi kalau kita menggunakan Windows 10 versi terbaru, Windows 11 versi yang terbaru, itu biasanya banyak aplikasi yang sudah tidak support untuk aplikasi-aplikasi yang lama. Tapi kalau yang ini, aplikasi yang lama masih support dan aplikasi yang baru juga masih disupport. Ya, intinya seperti itu. Kita pilih yang Windows 10 versi lama. Ya, intinya kalau untuk OS ini ya teman-teman silakan sesuaikan saja. Mau yang Windows 10, mau Windows 8 gitu ya, mau Windows 11, nggak jadi masalah. Oke, saya akan gunakan Windows 10 versi lama, open, lalu pilih start. Nah, di sini ada keterangan, jadi si
flash disk yang akan kita gunakan sebagai bootable Windows itu akan diformat. Ya kita oke saja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan hilang ya untuk si flash disknya. Nah, ini kalau misalkan di sini kita ada eh, permasalahan gitu ya. Itu biasanya akan berefek ke flash disk. Yang maksudnya berefek itu si flash disknya itu akan berformat RAW seperti yang kejadian di video-video sebelumnya, bahwa si flash disk yang kita gunakan untuk pembuatan bootable itu menjadi error ya, atau dalam artian menjadi berformat RAW lah gitu ya. Kalau format RAW kan kita tidak bisa gunakan si flash disk itu untuk menyimpan file ataupun juga untuk digunakan sebagai flash disk bootable Windows, itu nggak bisa. Jadi untuk langkah ini sih kalau saran dari saya, eh, kita pastikan kalau misalkan kita gunakan komputer ya komputernya harus standby, harus menyala seperti ini dan tidak boleh di sleep. Apalagi kalau menggunakan notebook gitu ya. Ya notebooknya kalau bisa kita setting sleepnya itu mungkin 1 jam, ataupun pastikan si notebook itu tidak sleep pada saat proses ekstrak ataupun copy ISO file seperti ini. Jadi kita harus pastikan ini sudah sampai selesai gitu ya. Kalau misalkan di pertengahan jalan baru nyampe sini kemudian si notebooknya sleep, itu biasanya gagal. Nah itu akan berefek nantinya ke flash disknya, yang mengakibatkan si flash disknya itu akan berubah yang asalnya format NTFS menjadi format RAW. Ya intinya seperti itulah. Oke, dan di sini kita sepertinya berhasil ya kalau misalkan sudah sampai ke sini. Dan di sebelumnya itu flash disk yang sekarang saya gunakan ini untuk pembuatan bootable itu formatnya RAW ya, karena terjadi ya slip gitu ya pada saat proses pembuatan bootable Windows seperti ini, dia slip dan pada saat dinyalakan dia langsung error. Ya intinya seperti itu. Nah kita tunggu saja sampai proses ini itu sampai selesai ke sini ya. Dan kalau sudah selesai itu tandanya di sini keterangannya itu bukan copy ISO file tapi done, biasanya kayak gitulah. Oke, kita tunggu saja sampai proses pengkopian file dari Windows ini selesai. Oke teman-teman, jadi untuk proses pembuatan bootable Windows menggunakan Rufus ini sudah selesai. Nah, tandanya kita bisa lihat di sini ada keterangan done. Ya, berarti ini menandakan udah sukses ya. Kita close aja langsung. Lalu kita cek di disk PC. Nah, ini yang ada est ISO, ini berarti pembuatan bootable-nya sudah berhasil, dan nanti kita akan coba diinstalkan di laptop Lenovo ThinkPad. Ya, jadi untuk proses pembuatan bootable Windows menggunakan flash disk dan di aplikasi Rufus ini sudah selesai. Jangan lupa untuk di eject terlebih dahulu agar flash disk yang nanti kita gunakan untuk instalasi di laptop ataupun di komputer itu tidak terjadi masalah. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.